Basuki Cahayapurnama mengklaim pihaknya telah membongkar 2 proyek pembangunan apartemen milik perusahaan properti PT ASG. Ahok juga akan membongkar proyek apartemen lain yang juga melanggar peraturan. Proyek pembangunan apartemen milik PT ASG yang terletak di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, serta kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan telah dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov mengaku telah berulang kali melayangkan surat peringatan, namun tidak digubris, sehingga pembongkaran kedua apartemen milik PT ASG ini terpaksa dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjelaskan pembongkaran dikarenakan pembangunan proyek menyalahi aturan terkait zonasi wilayah ataupun koefisien luas bangunan yang mengatur tentang ketinggian bangunan. Ahok menambahkan pihaknya juga akan membongkar proyek pembangunan apartemen milik ASG lainnya yang terletak di kawasan Kedoya, Jakarta Barat karena telah melanggar koefisien lantai bangunan atau KLB yang sebelumnya ditetapkan. Saya udah bongkar 2 proyek Agung Sedayu Group. Satu di Kemayoran, apartemen. Kemarin saya udah peringatin dia masih bandel, kita bongkar di Fatmawati. Nah ini saya lagi mau bongkar lagi di Kedoya apartemen. Udah dijual, melebihi KLB. Kalau dia melebihi KLB, kalau di daerah yang boleh naik KLB, dia mau bayar denda, saya nggak bongkar, boleh. Tapi kalau memang nggak boleh naik, saya bongkar. Terus kamu udah jual gimana? Ya kamu balikinlah duit orang, kamu beli balik, saya bongkar. Ya, dan terkait polemik pembelian lahan ini, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta menggelar konferensi pers siang ini terkait polemik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, dan tadi seperti yang Ketua KPK sampaikan, KPK saat ini memilih untuk berhati-hati untuk menyelidiki hasil temuan BPK dan fakta yang ada di lapangan. Rekan kami Wilson Purbaka melaporkan informasi selengkapnya dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Wilson, apa penjelasan pihak RS Sumber Waras terkait dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras? Ya Zilvia, tadi baru saja pihak Rumah Sakit Sumber Waras menjumpai media dan memaparkan beberapa hal. Di antaranya adalah betul bahwa Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 sertifikat tanah, yaitu atas nama Yayasan Sumber Waras dan yang kedua adalah atas nama Yayasan Siming Hui. Dan menurut pengakuan dari pihak Sumber Waras, yang dijual kepada pihak Pemprov DKI hanyalah sertifikat tanah atas nama Yayasan Sumber Waras yang memiliki luas 3,6 hektar dan ini juga dijual sesuai dengan NJOP tahun 2014 yaitu Rp20.755.000 dan ini dijual memang sesuai dengan NJOP 2014 karena tanda tangan perjanjian antara pihak Rumah Sakit Sumber Waras dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta dilangsungkan tanggal 17 Desember 2014. Nah, yang menarik di sini adalah dari 2 sertifikat tanah ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras hanya memiliki 1 surat PBB, yaitu surat PBB yang dikeluarkan tahun 1970 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Sumber Waras memiliki tanah seluas 6,9 hektar dan terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini berarti ada perbedaan persepsi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga BPK karena jika kita melihat ini pernyataan dari Gubernur Pemprov, maksud kami dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Ahok, dia hanya mengatakan membeli tanah di wilayah 3,6 hektar di wilayah Kiai Tupa. Sementara pernyataan dari pihak BPK sendiri ini mengatakan ada perselisihan yaitu tanah yang dimaksudkan adalah tanah seluas 3,4 hektar yang berada di sisi Tomang Utara sehingga di sini juga ada perselisihan. Sementara menurut BPK sendiri ini juga bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini diduga berpotensi untuk merugikan negara yaitu senilai 191 miliar rupiah karena memang awalnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini akan menjual Rumah Sakit Sumber Waras ini seluas 3,6 hektar ini kepada pihak PT CKU yang pada tahun 2013 dan saat itu NJOP hanya sekitar 7 juta. Namun pada saat perjanjian dengan
PT CKU ini pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan akan menjual tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini seharga Rp15.500.000. Dan ini yang menarik, Zilvia dan juga Iqbal, karena pihak dari Rumah Sakit Sumber Waras ini tidak menaikkan harga kepada pemerintah DKI Jakarta, karena memang pemerintah DKI Jakarta rencananya akan membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit kanker dan juga jantung yang merupakan akan dikelola pemerintah. Dan ini pihak Rumah Sakit Sumber Waras menilai bahwa pihak Rumah Sakit Yayasan Sumber Waras ini memiliki visi yang sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak ada kenaikan harga NJOP. Maksud kami tidak ada kenaikan harga terhadap penjualan ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak Rumah Sakit Sumber Waras tadi yang diwakili oleh Abraham Tejanegara yang merupakan dirut dari Rumah Sakit Sumber Waras ini juga sudah memaparkan hal ini kepada pihak BPK dan juga KPK, sehingga pihak KPK sudah sepenuhnya mengetahui hal ini. Dan inilah yang saat ini sedang diselidiki KPK karena ada selisih 191 miliar yang ditemukan BPK ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini juga pihak KPK sangat berhati-hati untuk menyelesaikan kasus ini karena ingin menyesuaikan fakta yang diterima dari BPK dan juga ingin menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Zilvia dan juga Iqbal. Baik, terima kasih. Wilson Purba melaporkan langsung dari RS Sumber Waras, Jakarta.